Assalamualaikum, halo guys. Perkenalkan, kami dari kelas ST29 kelompok G. Kami akan memaparkan materi yaitu inovasi bahan kimia terhadap vaksin. Simak videonya yuk. COVID-19. Beberapa tahun ke belakang, negara di dunia mengalami wabah tersebut. Berawal dari virus yang bernama COVID-19 yang berawal dari negara Cina yang membuat belahan dunia terkena virus tersebut. Salah satunya negara kita, yaitu negara Indonesia. Yang mengakibatkan beberapa pekerja dan pelajar melakukan kegiatan bekerja dan belajarnya itu di rumah. Oleh karena itu, Lembaga Kesehatan Masyarakat membuat suatu inovasi kimia mengenai COVID-19, yaitu dengan salah satunya itu vaksin. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu vaksin? Nah, vaksin adalah bahan biologis yang berfungsi memberikan kekebalan dinamis terhadap suatu infeksi yang dimana dalam vaksin tersebut mengandung obat yang mirip seperti mikroorganisme penyebab infeksi. Nah, mereka seringkali diproduksi menggunakan mikroorganisme yang sudah dibunuh atau dilemahkan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh yang nantinya akan menghasilkan antibodi yang digunakan untuk menetralisir infeksi yang sudah ada dalam tubuh. Beberapa perusahaan farmasi ternama telah menggunakan teknologi inovasi untuk memproduksi vaksin COVID-19 yang aman dan efektif. Karena pandemi ini, peningkatan kerjasama terlihat di antara koordinator pelayanan kesehatan termasuk pusat penelitian dalam berbagai pengetahuan untuk mengatasi penyebaran infeksi. Moderna Inc. telah berkolaborasi dengan Institut Kesehatan Nasional untuk melakukan vaksin berbasis mRNA. Walfor Biopharmaceuticals di Tiongkok telah bermitra dengan GlaxoSmithKline untuk memproduksi vaksin potensial berbasis protein. Begitu pula dengan AstraZeneca yang telah berkolaborasi dengan Oxford, Pfizer, dan Biotech. Menemukan obat baru memerlukan pengeluaran dan waktu yang besar. Mengingat tingkat keberhasilan yang suram, perusahaan farmasi biasanya mematenkan produk mereka untuk menutup biaya. Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah mendaftarkan jumlah maksimum paket vaksin COVID-19, diikuti oleh Amerika Serikat, Rusia, Korea Selatan, Swiss, dan lain-lain. Namun, pandemi yang terjadi saat ini menciptakan situasi di mana negara-negara memahami perlunya menghapus peraturan paten yang ketat terhadap vaksin dan obat-obatan COVID-19. Negara-negara Eropa telah menyatakan bahwa akan dengan senang hati membagikan inovasi mereka. Chili, Kanada, Ekuador, dan Jerman telah menyetujui lisensi wajib untuk semua obat yang berguna dalam COVID-19 untuk meningkatkan aksesibilitasnya. Nah, kalian penasaran gak apa jenis-jenis vaksin COVID-19? Yang pertama adalah vaksin Pfizer-BioNTech, yaitu vaksin mRNA. Vaksin ini baru-baru ini telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS atau FDA. mRNA diformulasikan dalam partikel lipid untuk mengekspresikan dan mengirimkan protein lonjakan virus ke sistem kekebalan tubuh, sehingga menimbulkan respons imun yang melindungi terhadap COVID-19. Vaksin ini disimpan pada suhu yaitu negatif 70 sampai kurang lebih 10 derajat Celcius hingga 15 hari. Selanjutnya adalah vaksin Moderna. Vaksin Moderna juga merupakan vaksin mRNA yang direkomendasikan untuk usia 18 tahun ke atas dengan efikasi 94% dengan pemberian 2 dosis vaksin. Formulasinya mirip dengan vaksin Pfizer-BioNTech dan menimbulkan respons imun terhadap antigen SARS-CoV-2S. Vaksin Johnson. Vaksin Johnson merupakan vaksin vektor virus yang direkomendasikan untuk individu berusia di atas 17 tahun dan memiliki kemanjuran 66%. Vaksin ini memiliki efektivitas yang tinggi dalam mencegah rawat inap dan kematian pada individu yang sakit. Bukti awal menunjukkan bahwa vaksin dapat melindungi terhadap infeksi tanpa gejala, yaitu ketika seseorang terinfeksi oleh virus penyebab COVID-19 namun tidak jatuh sakit. Selanjutnya ada vaksin AstraZeneca atau Oxford, yaitu vaksin vektor virus yang cacat replikasi dengan kemanjuran rata-rata 70,4% pada uji klinis. Efektivitas vaksin AstraZeneca atau Oxford dievaluasi pada peserta berusia 18 tahun ke atas dan dipastikan keamanan dan kemanjuran terhadap gejala COVID-19. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam perkataan dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dikulum dikunyah. Wassalamualaikum semuanya.